Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel Belbar Channel. Di video kali ini gua akan membuat sebuah logo yang simple tapi menarik gitu. Oke, langsung saja kita ke Corel Draw. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah logo di Corel Draw. Ini gue ceritanya sudah masuk di tampilan Corel Draw-nya. Langsung aja kita untuk pertama kali itu new document ketika kita akan membuat file baru atau canvas baru. Kita klik new document, lalu di name-nya ini, di title-nya ini nih, di name ini kita ubah namanya dengan nama sesuai dengan logo yang akan kita buat. Misalkan gue logo sekolah, misalkan logo sekolah YouTube. Nah, untuk yang bawah preset, number of page, page view dan lain sebagainya itu nanti bisa kita ubah lagi di dalam. Tapi yang pasti kita harus kasih nama dulu supaya nanti kita nggak bingung kalau misalkan nyari logo yang sudah kita buat. Ketika ini sudah diubah, kita langsung klik OK. Gitu. Nah, ketika sudah ada di sini, nih di kanvas ini, di media untuk kita membuat logo, biasanya kadang kita suka bingung mau buat logo yang seperti apa atau belum ada referensi. Kalau misalkan belum ada referensi, gue biasanya nyari di free pick. Misalkan di sini logo sekolah. Ditulis saja logo sekolah. Nah, tinggal kita cari nih yang kira-kira bukan niru sih ya, tapi lebih ke mencari inspirasi lah, warna yang cocok itu seperti apa, atau mungkin bentuk logo yang menarik itu kayak gimana, dan mungkin bisa juga logo sekolah yang modern itu seperti apa gitu, bisa kita lihat aja di free pick ini. Kita scroll misalkan. Nah, ketika kita sudah scroll, misalkan nih ada yang cocok, bukan cocok sih, ada yang kayaknya nih bagus nih. Bisa kita klik kanan, lalu salin gambar, dan langsung kita bisa pastekan di Corel Draw-nya ini. Atau bisa juga misalkan kita di Google nih, kita ke Google, tulis Google, lalu di Google ini kita klik misalkan logo sekolah. Nah, ini kan muncul nih di gambarnya nih. Gambarnya kita klik gambar. Setelah muncul baru kita cari mana nih yang kira-kira memang logo sekolah yang menarik. Oh, ternyata ini belum cukup menarik karena logonya masih lama. Misalkan kita tambahkan logo sekolah modern. Nah, sekarang udah muncul nih. Setelah ini sudah muncul, kita tinggal cari-cari atau pilih. Gitu, guys. Jadi ya, untuk pemula nih memang kadang suka bingung kita nyari referensi, ya kayak gini aja. Gua kalau misalkan cari referensi ya kayak gini doang gitu. Oke deh, langsung aja kita mulai. Nah, di sini gua berniat untuk membuat logo sekolah. Logo sekolah. Di sini gua akan membuat logo sekolah yang simple tapi elegan gitu. Nah, di sini gua akan membuat logo sekolah yang bulat. Kita akan membuat akan membuat sebuah logo yang toolsnya itu masih mudah untuk dipahami, atau tools dasar. Nah, yang pertama kita ke ini nih, ke ellipse tool. Nah, ellipse tool ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran itu. Jadi kita klik dulu nih ellipse tool-nya nih. Ellipse tool, lalu kita drag gitu. Kita ke sini, lalu di drag. Tapi kalau misalkan pengen bulatannya itu rata gitu, nggak lonjong kayak gini, sambil ditekan CTRL-nya atau kontrolnya. Nah, supaya dia itu bulat benar-benar bulat gitu. Kalau misalkan dia nggak ditekan, dia nanti hasilnya bisa kayak gini tuh. Dia kemana aja dia bisa lonjong gitu kan. Nah, kalau misalkan pengen bulat, itu tinggal langsung CTRL diklik. Jadi CTRL diklik sambil kita di dragnya itu menggunakan mouse kanan.
Mouse diklik kanan, lalu kita tarik gini nih. Tuh, jadi gini. Gitu. Terus, kalau misalkan ingin mengubah ukuran ini, kita bisa langsung kayak gini, atau mungkin jika ingin lebih enak nih, bisa kita ke pick tool-nya dulu, supaya lebih enak. Lalu, kita kecilin. Gitu. Nah, kalau misalkan ingin bulatannya ini disimpan jadi di tengah, kita bisa langsung pencet keyboard huruf P. Ya. Huruf P. Hanya P saja pencet, nggak usah pakai Ctrl, Fn atau Shift. Jadi sini P, jadi dia sudah otomatis ada di tengah. Gitu, ya. Setelah ini, misalkan akan membuat bulatan lagi, tinggal di copy paste aja, Ctrl C, lalu Ctrl lagi V. Nah, dia udah otomatis tuh. Kita kecilin lagi, misalkan kecilin, kita P lagi, nah dia ada di tengah tuh, ya kan, sesimpel itu kan. Nah, itu saja. Kita kecilin lagi, tuh, kecilin. Setelah dikecilin, kita save dulu nih, khawatir nanti dia hilang. Untuk save nggak bisa di sini nih, bisa di file, bisa save as, bisa juga kalian ctrl lalu save. Khawatir nanti ada gangguan di Corelnya, atau mungkin laptopnya tiba-tiba mati gitu kan. Jadi kita bisa save dulu. Save, lalu tinggal pilih aja folder yang mau kita ditaruh di mana itu hasil dari editingnya. Save. Nah, setelah ini gua akan membuat namanya. Atau, nah, kalau misalkan ingin mengikuti warna yang ada di sini nih, warna dari gambar yang kita ambil nih, bisa kita ke Color Eyedropper Tool. Kita klik aja ini. Setelah diklik kan akan ada muncul icon kayak gini nih. Icon kayak apa ini? Kayak pedang gitu, atau kayak apa ya? Test spec atau apa gitu. Nah, pokoknya itu deh. Nah, kita langsung ke arah gambar yang ini, kita ambil warnanya, misalkan warna hijau nih. Setelah ada di sini, kita klik, lalu setelah ikonnya itu berganti dari tadi yang pedang itu ke ember kayak gini, langsung kita taruh ke objek yang akan kita warnai. Gitu. Tinggal di klik aja gitu, klik kanan. Klik kanan, klik kiri. Gitu, guys. Sama juga, misalkan nih yang tengah ini nih, kita akan coba untuk kasih warna kuning yang ada di gambar ini. Sama juga, kita klik Color Eyedropper Tool yang ini nih. Lalu kita klik warna yang akan kita copy gitu. Lalu pastekan di objek yang akan kita warnai sesuai dengan warna yang sudah kita ambil. Gitu, ya. Seperti ini. Nah, ini juga sebetulnya kan nih, ketika kita zoom, ini di sampingnya kan ada apa ya disebutnya, ada outline. Outline itu semacam garis gitu kan. Nah, ada yang hitam itu. Nah, kalau misalkan outline-nya ini ingin dihapus, ingin tidak memakai outline, kita ke sini nih. Ya, outline width. Kita ke outline width, ini kan ada tuh 0,2 mm. Nah, 0,2 mm ini kita ganti jadi non. Nah, jadi kan kosong tuh. Gitu. Kalau misalkan memang tidak ingin memakai outline. Kecuali misalkan yang ada di dalam sini nih. Di luar ini. Misalkan yang di luar ini kita ingin memakai outline, tapi ini terlalu kecil. Kita tinggal ubah aja, ganti yang tadinya 0, berapa ini? 0,2 jadi misalkan 5,0 tuh. Jadi kan gede dia tuh. Kan gede kan? Atau kurang gede misalkan 10. Nah, gini. Ini namanya outline atau garis gitu. Garis yang ada di samping, yang ada di pinggir gini. Gitu, guys. Ya. Oke, selanjutnya gua akan kasih nama di lingkaran yang ada di luar ini nih. Biasanya kan harus ada nama dong, kalau misalkan sekolah gitu, biar mencirikan bahwa nama sekolahnya itu ada di logo gitu. Nah, ini kita akan masukkan teks. Nah, teksnya ini ada di samping kiri yang icon
huruf A gini. Kita klik. Setelah diklik text tool itu, kita klik lagi di tempat dimanapun kita akan simpan, naruh. Kita misalkan di sini dulu nih. Misalkan kita taruh di sini dulu, lalu kita tulis. Misalkan sekolah menengah atas misalkan. Nah, setelah kita menulis ini, nih, mengetik ini, lalu kita ke pick tool. Lalu ini kan fontnya masih kurang gimana gitu kan, kurang cocok gitu kan. Nah, kita ke di sini font list. Nah, kita klik aja ini yang ada di sampingnya ini, lalu kita pilih misalkan Eras Bold ITC. Nah, gini kan udah agak inilah. Nah, setelah itu kita coba untuk memasukkannya ke sini, tapi kan nggak bisa tuh, nggak bisa ngasal, nggak bisa kayak gitu doang. Jadi kita ubah dulu misalkan warnanya warna kuning. Nah, setelah itu kita langsung ketika ingin memasukkan ke dalam lingkaran ini, kita klik text yang ada di sini nih. Kita klik text, lalu kita pilih fit text to pad. Setelah ikonnya ini berubah nih, icon ininya nih, apa sih namanya, kursornya ini, lalu kita simpan di mana tempat ingin kita menyimpannya itu. Kita kan ingin menyimpannya itu di lingkaran seri nih, lingkaran ini nih. Lalu kita klik di sini gitu. Kita perbesar tinggal di gini ada kalau misalnya ingin diperbesar gitu guys. Nah, setelah itu ini kan bukan hanya ingin tulisan ini doang. Kita ubahlah warna putih coba. Nah, kita ingin mengubahnya, kita klik saja ini lalu tulis sama klik lagi warnanya di samping. Sorry. Oh iya, ini kalau misalkan mau ngeklik ini harus 2 kali ya. Kalau misalkan nggak 2 kali, diklik sekali, misalkan kita ngeklik fontnya doang, jadi semuanya putih tuh. Gitu. Kalau misalkan mau, kliknya 2 kali. Nah, baru kita ke sini. Kita ke pick tool dulu, lalu ke sini. Gitu. Kalau misalkan mau ganti warna fontnya ya. Jadi kalau misalkan mau ganti warna fontnya, kita klik fontnya dulu 2 kali, lalu kita ke pick tool, lalu kita ganti warnanya, misalkan biru atau putih gitu. Tuh. Nah, sekarang gua akan membuat tulisan yang ada di bawahnya lagi. Misalkan nama sekolah ini kan sudah nih, sekolah menengah atas. Lalu gua akan membuat yang di bawahnya lagi. Sama kayak tadi, ke text tool, lalu kita klik dimanapun. Misalkan sekolahnya itu namanya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, ini juga kan sama nih. Belum jelas tulisannya, maksudnya supaya seimbang sama dengan tulisan sekolah menengah atasnya ini, lalu kita ke list font, lalu kita klik lagi Erasbold. Nah, ini pun juga kan belum sama nih ukurannya. Ketika ingin menyamakan ukuran Indonesia Raya dengan sekolah menengah atasnya ini, kita klik dulu sekolah menengah atasnya 2 kali, lalu kita di sini kan di atasnya nih ada di samping list fontnya ini ada ukurannya itu 55 berapa sekian gitu kan. Nah, ini bisa kita klik lalu kita geser, lalu kita klik kanan lalu copy, bisa juga CTRL-C. Lalu kita klik lagi Indonesia Raya. Pas cara mempastekannya itu kita klik lagi di sini, kita geser. Nah, ketika sudah biru seperti ini, kita klik lagi paste, bisa juga CTRL-V. Terus setelah ini enter. Nah, sama ukurannya. Jadi yang sekolah menengah atas ini sama ukurannya dengan Indonesia Raya gitu. Setelah ini, kita kan tadi niatnya ingin memasukkan lagi ke bawah sini. Sama caranya fit text to pad, lalu kita simpen di sini. Gitu. Terus ini kan kebalik nih, kita ganti warna dulu, warna putih misalkan. Ini kan kebalik nih. Cara untuk membaliknya itu di sini nih. Di atas ini kan ada mirror text horizontally dan mirror text vertically. Caranya itu kita klik dulu yang ini nih, mirror text vertically. Tapi tidak hanya cukup di situ, ini juga masih kebalik kan. Jadi kita klik lagi mirror text horizontally. Nah, biar sama. Ini kan ukurannya juga jadi kayak agak ke atas gitu. Terus kita klik ini akan ada silang nih. Silang ini menunjukkan bahwa tengah-tengahnya itu. Jadi kita agak geser ke bawah, kita samakan. Tuh ada garis di samping kan, samakan dengan yang itu, selesai. Tuh. Terus ini kan agak lowong, gede banyak banget ya. Jadi kita akan pakai spasi ini Indonesia Raya-nya. Caranya ini kan udah diklik tadi nih, atau misalkan ketika kita belum klik 2 kali, lalu kita ke font, itu kan, klik ini. Nah, ini kan udah ada tuh, kayak item-itemnya kayak gitu. Lalu kita coba untuk kasih spasi gitu biar jaraknya itu nggak terlalu jauh
antara Indonesia Raya, tulisan Indonesia Raya dengan sekolah menengah atasnya. Itu. Nah, ini kan jadi tidak terlalu jauh ya tulisannya. Nah, ini gua akan biasanya kan ada apa ya? Di samping sini ada pemisah gitu supaya sekolah menengah atas dan Indonesia Rayanya itu dibacanya biar lebih jelas. Gua akan kasih buletan di sini nih. Caranya sama kayak tadi, ellipse tool, diklik, pencet CTRL lalu ditarik supaya bulatnya itu sama. Lalu klik pick tool, lalu taruh di sini, lalu warnai warna putih. Nah, lalu cara menghilangkan outline itu sama kayak tadi. Kita nonkan ini. Lalu ini ditaruh di sini kan sama CTRL C, CTRL V, maksudnya copy paste gitu. Lalu kita geser. Nah, cara menggesernya ini kan kalau misalkan kita langsung menggeser kan nggak jelas ya cara menggesernya. Nah, ketika ingin menggesernya itu sama sejajar gitu. Sambil ditekan CTRL sambil geser. Tapi kita juga harus pakai ini tuh. Ini kan bisa saja ke kiri, ke atas, ke kanan. Kita harus pas. Kalau misalkan mau pas harus dari samping. Sorry. Gimana sih? Nah, gitu tuh. Digeser sambil pencet CTRL jadinya kayak gini nih. Gitu, guys. Oke. Sekarang gue ingin mengganti ini jadi warna putih misalkan. Warna putih. Nah, sekarang gue ingin membuat buletan di belah dua gitu. Caranya tinggal kita buletan ini kita copy, bisa CTRL-C ya, lalu kita CTRL-V. Nah, jadi kan tuh ada dua kan, kita ubah dulu warnanya biar lebih jelas. Tuh kan ada dua kan, gue simpan lagi di tengah. Ini gue akan kasih warna hijau biar ada unsur siluetnya gitu. Tapi ini kan agak ada garisnya gitu. Gue pakai outline misalkan 2 mm, tapi outline-nya ini gue kasih. Nah, cara ingin membuat outline-nya itu berwarna bisa juga kita pakai color edit tool, diklik lalu klik ke sini gitu. Jika ingin warnanya sama ya. Kalau misalkan warnanya ingin berbeda, kita ke outline pen, lalu outline color, lalu kita sesuaikan warnanya apa. Misalkan warna merah gitu, lalu oke. Nah, gitu. Tapi gue ingin menyamakan saja supaya dia nggak ada kayak garis di luar kayak tadi gitu. Nah, gitu. Setelah ini gue ingin memotongnya. Nah, ketika ingin memotong, kita pakai ini crop tool. Nah, kita pakai crop tool nih yang dari sini. Kita klik crop tool. Ketika kursornya udah berganti, ikonnya menjadi kayak gini nih, kayak kotak tapi pokoknya kayak gini. Lalu kita seleksi mana nih yang nggak akan kita potong. Jadi ini cara memotongnya itu kita seleksi yang nggak akan kita potong. Misalkan gue tidak akan memotong ini nih. Klik tuh, gitu kan. Jadi kayak gini nih. Setelah itu gue kan ingin ingin ngasih kayak icon pen gitu ya, icon pen gitu. Jadi gua nyari di prefix misalkan kita tulis di sini icon pen. Kayaknya masih kurang jelas ya, akun pena gitu. Kita cari, setelah dicari misalkan yang cocok mana ya. Icon pen mana ya? Misalkan ini nih. Gue klik dulu, lalu klik kanan, salin gambar, lalu bisa di copy paste CTRL-V. Nah, dia kan ada nih. Gue kan pengen ngambil yang ini nih. Caranya itu bisa kita cropping dulu. Caranya kayak tadi, crop tool, lalu kita seleksi ini, lalu enter. Nah, udah. Ini kan kena nih. Tapi dia kan bahannya bukan vektor. Kalau Corel kita menggunakan elemen yang ada di
dalam ini kan bentuknya kok vektor biar bisa diganti-ganti warna. Kalau misalkan ini kan tuh pecah-pecah kayak gini kan, pecah gini ketika diganti warna pun juga nggak bisa. Caranya kita klik kanan, lalu klik kiri, lalu ada di sini outline trace. Jadi kita tracing itu buat dia menjadi vektor. Misalkan clip art, yang mana aja sih itu. Nah ini kan jadi beda tuh kan, itu. Nah ini gua color from enter image supaya ini menghilang, lalu oke. Jadi kan beda dia tuh. Nah ini yang gua gua copy tadi, dia pecah-pecah kayak gini gambarnya. Ini yang gua ubah menjadi vektor. Gitu. Gua simpan di sini, gua balik. Nah, cara membaliknya itu ke sini. Pakai mirror vertically atau mirror horizontally. Gua klik ini, kan jadi ada di atas. Gua simpan di tengah kayak gini. Nah ini sesuaikan aja, ini kan yang biru ini kan tengah nih. Kalau misalkan pengen ini diketahui, tinggal klik P saja. Ini udah ada di tengah, kita agak geser, kita agak zoom dikit. Nah udah di tengah ini. Lalu kita ganti warna hijau sesuai dengan warna ini, itu kan udah mulai kelihatan kan. Oke mantap, udah mulai jelas kan ya. Lalu misalkan gua ingin menambahkan bintang. Cara menambahkan bintang tinggal ke sini aja, mudah. Nah, ke polygon tool. Tapi jangan diklik tengahnya ya. Ini nih yang ada di samping bawahnya ini nih. Kita star. Kita klik. Ini juga sama. Star bintang juga kalau misalkan ingin jelas presisi gitu sambil di CTRL. Gitu. Setelah ini kita ke pick tool. Lalu digeser, ganti warna, misalkan warna kuning. Ke ini, outline-nya kita hapus, kita hilangkan non. Kecilin, gini. Gitu guys. Oke, caranya kayak gini. Ini logo yang telah kita buat sekarang. Pokoknya simple. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan di satu file ini juga ingin ada lembaran lagi, misalkan kita ini aja nih, klik tombol plus ini nih, jadi di sini ya. Ini juga cara ingin mengkopinya, tinggal di drag aja gini, jadi ini terseleksi semua di CTRL-C, lalu ke page 2 CTRL-V, selesai kayak gini. Terus jika ingin save logo ini jadi PNG, bisa juga ke sini, bisa save as gitu kan, tinggal tapi gue menyarankan bisa aja dengan simpelnya CTRL E ya, CTRL dan huruf E. Nah jadi dia langsung bisa nge-ekspor gitu. Terus kita simpan misalkan di folder yang kita mau. Misalkan di sini logo sekolah YouTube, misalkan ini PNG. Dari sini juga banyak tuh. Karena gue ingin foto gitu kan, gambar PNG atau JPEG, ekspor. Kita tunggu beberapa detik. Nah ini jadi. Oke, kita lihat. Jadi deh. Oke, segitu ada tutorial dari gue hari ini. Thank you for watching and see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.